dengan melihat sebuah dinamika kehidupan yang ada untuk generasi muda saat ini di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia, kita sedang digaungkan untuk bagaimana menghadapi yang namanya bonus demografi untuk menuju cita-cita bangsa, yaitu Indonesia Emas pada tahun 2045. Kira-kira apa itu bonus demografi? Kita akan lihat sama-sama. Jadi bonus demografi adalah masa atau suatu situasi di mana penduduk usia produktif 15 sampai dengan 64 tahun lebih banyak daripada usia non produktif. Itu artinya bahwa usia di atas 15 sampai dengan 64 tahun itu jumlahnya lebih banyak daripada usia sebelum 15 tahun dengan di atas 65 tahun, dengan proporsi di atas 60%. Kalau seperti itu, apa yang menjadi persoalannya yang harus kita lihat? Tetapi kita lihat dulu data yang ada, bahwa penduduk Indonesia saat ini ada 275,36 juta. Dengan penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun itu 190,83 juta atau 69,3%. Sedangkan penduduk usia 65 tahun ke atas 84,53 juta atau 39,7%. Itu artinya bahwa generasi muda usia produktif ini lebih banyak. Dan diperkirakan kita akan masuk tahun 2030 sampai dengan 2045, usia produktif dari 17 sampai dengan 64 tahun tadi akan melonjak lebih besar, dan diperkirakan bisa menembus 80 hingga 90%. Kalau hal ini terjadi, berarti kita bangga. Indonesia di tahun 2030 sampai 45 menuju Indonesia Emas, generasi muda dan usia produktif paling besar. Bahkan diperkirakan usia 17 sampai dengan usia 30 tahun itu akan masuk dalam kategori yang cukup besar, mencapai 45%. Kemudian dari 30 sampai dengan 64 itu ada di 60-an%. Ini artinya usia produktif di tahun 2030 menuju 2045 luar biasa. Kapan bonus demografi terjadi? Dari sekarang kita sudah harus mempersiapkan bagian ini, karena puncaknya akan dihitung dari 2030 ke 2045. Sekarang sudah ada 60% usia produktif yang ada di Indonesia. Artinya dengan demikian, bonus demografi ini ibarat pisau bermata dua, bisa membawa berkat, bisa juga menimbulkan bencana. Jadi tadi dikatakan bonus ini bisa menjadi berkah bagi kita, tapi bonus ini bisa menjadi bencana buat kita. Kalau kita lihat hari ini sudah 60%, di 2023, 7 tahun ke depan dikatakan puncaknya akan semakin naik, trennya semakin naik. Tinggal 7 tahun dengan tahun-tahun yang ada untuk kita persiapkan diri menghadapi bonus demografi. Apa yang akan terjadi dengan bonus demografi ketika terjadi? Apa yang akan ada persoalan di sana? Yang pertama, ketika semua orang produktif, usia produktif ini ada, maka akan ada persaingan di sana. Siapa yang tidak siap akan termarginalkan, akan lengser, akan merasa susah. Akhirnya bonus ini bukan menjadi berkah, tapi bonus demografi akan mendatangkan bencana buat kita. Maka apa yang harus dilakukan oleh generasi muda hari ini? Apa saja yang harus dibuat oleh generasi muda? Apa yang harus dipersiapkan oleh generasi muda? Maka SDM kita harus kita persiapkan. Cara berpikir kita, mindset kita, paradigma berpikir kita, tidak lagi berpikir hal-hal yang tidak membawa manfaat bagi kita. Kita sudah harus bisa lihat. Dengan dinamika kehidupan hari ini, kita mempersiapkan diri kita ke depan bersaing bagaimana. Ibarat kita ini anak-anak di pulau ya, Pulau Biak.
Kalau mau jalan-jalan ke Pulau Padaido Aimando, berarti harus siap fiber atau speed bike. Periksa, dia motor tempel itu bagus kah tidak, jangan sampai di tengah rusak. BBM-nya cukup tidak. Angin ini kencang dari mana? Angin barat kah, angin timur kah? Harus dihitung dengan baik. Kalau tidak, salah-salah langsung Palau, Laut Pasifik hanyut juga. Ketika bonus demografi akan terjadi bagi kita generasi muda saat ini dan usia produktif, saya mau katakan bahwa ketika kita tidak siap, maka kita menjadi orang yang mengalami yang namanya bencana demografi. Ketika terjadi itu dan kita tidak siap, maka penyakit-penyakit sosial, kejahatan akan terjadi di mana-mana. Akan ada persaingan yang tidak sehat ketika kita tidak mampu mempersiapkan diri kita. Maka yang pertama juga harus kita siapkan adalah diri kita, SDM kita, kualitas kita, cara berpikir, cara pandang kita, strategi kita apa. Oke, yang ada di jenjang pendidikan, yang sedang menjalani, yang ada di SMA, yang SMA sekarang umur berapa? Ketua OSIS SMA Katolik tadi ada? Ya, kau umur berapa? 17 tahun. Kau akan masuk dalam usia produktif di 24 tahun. Terima kasih. Ketua OSIS Semansa umur berapa? Izin Bapak 17 tahun. Ya, 7 tahun ke depan pas 2030 ada di puncak, bagaimana menuju Indonesia Emas, ada di usia produktif. Yang masih sekolah di SMA kelas 1, 2, 3 SMA, untuk kelas berapa? 10, 11, 12, kalian akan menghadapi ini. Maka kalau kamu hari ini malas-malas sekolah, besok kau menjadi orang-orang yang kena bencana demografi itu. Yang mahasiswa ada? Yang masih kuliah mana? Ya. Semester berapa? Semester 1. Umur berapa sekarang? 20. Maka 2030 puncak awal untuk menuju 2045 sudah 27 tahun. Kalau asal-asal kuliah, tinggal tunggu dosen kasih nilai saja, maka tidak mengerti persoalan, maka besok akan menjadi yang tersisih. Untuk organisasi kepemudaan lainnya, menghadapi bonus demografi, kalau urus OKP model-model begini, nanti kamu terlengser semua. Kalau cuma organisasi kepemudaan yang ada, ya manut-manut saja, ikut-ikut saja, yang penting non tahu saya ketua, programnya apa tidak jelas, ikut-ikutan, maka besok akan ada generasi berikut. Setiap tahun, setiap zaman, setiap masa ada orangnya. Maka jangan besok saudara merasa kalau saudara tergeser, merasa minder, merasa tidak mampu, karena tidak bisa mengasah diri menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Organisasi-organisasi pemuda yang ada di paguyuban, saudara juga ditantang. Kita sudah merantau jauh-jauh sampai di Papua, lalu hari ini kita sudah menjadi orang biak yang selalu bupati katakan, jangan bilang saudara orang Makassar, orang Jawa, orang Batak. Saudara adalah orang biak. Maka saudara sudah berpikir dalam menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas sebagai pemuda Sulawesi Selatan, pemuda Batak, pemuda Kawanua, pemuda Jawa, pemuda Angke yang ada di Biak. Apa yang harus kita buat untuk menghadapi bonus demografi? Kalau saat ini kita sedang gencar untuk membangun usaha ekonomi, UMKM, ekonomi kerakyatan, apa yang harus kita siap? Bapak Dewan juga hari ini, Pak Dewan sudah umur berapa ini? Mohon izin. Baru 46. Tepuk tangan dulu ya. Saya dan Pak Dewan ini karena orang politik, setiap 5 tahun baru dipilih lagi. Jadi kalau kami dua tidak bisa membaca arah bonus demografi menuju Indonesia Emas, maka akan ada calon-calon DPR, calon bupati yang muda yang bisa saja kalahkan kami dua di 2024.
Karena ini trennya anak muda lebih banyak. Tetapi dari sinilah kita akan diskusi bersama-sama untuk melihat, kalau begitu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Teknologi akan semakin canggih. Pasar global mulai terbuka. Maka ketika sumber daya manusia kita menjadi lemah, maka kita adalah bagian yang akan merasa tersisih ketika bonus demografi ini terjadi. Maka cita-cita harapan bangsa untuk mewujudkan Indonesia emas pada 1 abad 1945 menuju 2045 tidak terwujud. Maka tema di Hari Sumpah Pemuda bersama majukan Indonesia adalah hal yang didambakan untuk kita lakukan. Bagian berikut adalah dalam memajukan SDM Indonesia. Hari ini kita bersyukur karena Kepala Dinas Pendidikan langsung menjadi moderator buat kita. Maka SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan perguruan tinggi, ini lagi tidak bisa dengan metode kurikulum Merdeka Belajar, lalu mau santai-santai dengan pola gaya lama, sudah. Sistem SKS jadi sistem kebut semalam. Tugas selesai, sudah lobby dosen saja, skripsi jadi ataupun makalah jadi, sudah tidak bisa seperti begitu. Pak Kepala Dinas Pendidikan dan kita semua yang hadir selaku stakeholder, bahwa model pembelajaran kita dengan kurikulum yang kalau kita katakan setiap presiden hampir kurikulum ini berubah terus. Ini generasi muda harus bisa mengkritisi bagian-bagian ini. Hampir setiap presiden kurikulum ini terus berubah. Tapi kita harus punya satu prinsip, punya master plan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor. Bagaimana kita mempersiapkan generasi muda Biak Numfor dalam strata pendidikan dari seluruh satuan pendidikan dengan kurikulum sekarang Merdeka Belajar. Maka anak-anak kita tidak hanya dituntut dengan teori-teori di dalam kelas saja, tapi bagaimana implikasi dan aplikasi di lapangan yang harus bisa dilihat secara langsung. Saya lebih berharap untuk generasi muda untuk tingkat SMA sampai dengan perguruan tinggi. Kalau teorinya kan ya sekitar 70-30, 80-20, 20 dan 30%-nya guru dan dosen, 70-80 adalah siswa dan mahasiswa yang harus lebih kooperatif untuk mencari. Maka kita harus menggiring, harus mengarahkan, harus mendorong supaya bagaimana generasi ini siap menghadapi bonus demografi, siap untuk menghadapi perlawanan, siap untuk menghadapi persaingan sama-sama di Biak. Tapi kalau Biak ini kita sedang dorong dan beberapa investor yang sedang membangun mulai membangun. Kemudian sel Teluk Cendrawasih yang besok kita lakukan dari Kemenko Marves sudah mengarahkan untuk akan dilanjutkan dan sedang diupayakan untuk mendapat sebuah keputusan pemerintah pusat supaya selama 5 tahun sel Teluk Cendrawasih tidak pindah ke daerah lain, hanya ada di Biak Numfor selama 5 tahun ke depan. Nah, itu artinya persaingan ini akan semakin ketat. Tetapi juga apa yang kita baca, kalau Biak Numfor hari ini menjadi beranda Indonesia di Pasifik, bahwa RPJMN Indonesia untuk 2025-2045 itu berbicara tentang kedaulatan maritim. Jadi kita di Biak bersyukur, hari ini tema besar kita di sel Teluk Cendrawasih adalah memantapkan kedaulatan maritim Indonesia di Pasifik. RPJMN Indonesia, RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah ya, dan Jangka Panjang negara 2025-2045, 20 tahun ke depan berbicara tentang maju cepat untuk kedaulatan maritim, potensi maritim. Dan hari ini didorong ke wilayah Pasifik. Selalu saya katakan bahwa kalau kejayaan masa lalu ada di Mediterania,
hari ini ekonomi dunia lalu ada di Mediterania, hari ini ada di Atlantik, maka hari esok ada di Pasifik. Dan di Pasifik ada di mana? Biak Numfor beranda Indonesia di Pasifik. Berarti banyak orang akan berbondong-bondong datang ke Biak. Banyak orang akan datang ke Biak. Apalagi kita bersyukur ada hadir dengan saya juga Pak Kepala Dinas Perikanan berdiri, Pak Kadis berdiri. Teman-teman pemuda, ini kita punya Kepala Dinas Perikanan. Terima kasih Pak Kadis. Saat ini beberapa investor sedang masuk dan mulai pembangunan di Biak. Dengan target, bahkan ada yang direncanakan untuk peresmian kita juga di bulan November di Angkatan Laut ini ya. Itu kita akan resmikan di bulan November. Yang kita dorong ke depannya beberapa pabrik pengalengan yang akan masuk kembali ke Biak Numfor. Bukan berarti investor datang, sudah ada Indonumfor Pasifik, kemudian Nusa Tuna, kemudian ada Galilea, dan sedang berproses adalah Pak Yunis punya apa namanya? Famindo Bahari. Kalau ini semua besok jalan, lalu generasi Biak ini tidak siap, maka kita akan menjadi penonton. Peluang semakin dekat, tapi kita tergeser karena kita tidak siap. Ada teman-teman dari Bapeda kan? Ya, saya tadi memang minta Bapeda untuk hadir karena diskusi ini bagi saya penting. Kenapa? Dari hasil diskusi ini harus ada rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan Bapeda dan Pak Sekda ada hadir. Puji Tuhan hari ini luar biasa, ada Pak Sekda, ada Pak Kepala Badan Keuangan, ada Sekretaris Bapeda. Mereka ini tim anggaran pemerintah daerah, bahkan ada badan anggaran DPR, Pak Wadir ada hadir. Jadi kita punya diskusi ini menjadi sebuah rekomendasi juga yang akan diprogramkan dan dianggarkan di pemerintah untuk ditindaklanjuti di hari berikut. Sehingga diskusi di hari ini, di Hari Sumpah Pemuda, dengan tema besar bersama majukan Indonesia, cluenya kita dapat. Jadi tidak hanya orang capek-capek kita diskusi, tapi hasilnya mana? Maka hari ini saya tadi katakan saya tidak lebih banyak berbicara, tetapi saya ingin untuk teman-teman memberikan saran masukan. Saya tadi sudah paparkan apa yang harus kita lakukan oleh pemuda, punya keahlian sesuai kebutuhan zaman, atau SDM kita harus siap. Pola-pola kebiasaan lama yang tidak berkenan untuk anak-anak muda, pemuda di Biak, saya mau kasih tahu, stop baku ribut dengan hal-hal yang tidak penting. Orang lain ada sibuk dengan bulan, kita tinggal sibuk dengan bumi terus. Orang lain sudah sibuk dengan kota besar, kita tinggal masih sibuk di kampung terus dengan persoalan yang melilit kita dalam kecemburuan organisasi kepemudaan. Di dalam KNPI masih baku rongrong sendiri, di sesama OKP masih baku rongrong, di sesama organisasi pemuda paguyuban masih baku rongrong sendiri, masih rongrong dalam kabupaten ini. Selamat tinggal buat kalian, orang lain lari. Saya pernah punya satu prinsip dalam saya hidup begini, kasih tinggal. Orang sibuk urus saya sibuk urus yang besar, saya kejar yang besar, sehingga besok mereka kembali mau kejar yang besar, mereka lambat. Selamat tinggal, saya sudah 10 langkah mendahului saudara. Generasi muda, saya mau ajak kamu begini. Semua ini generasi milenial, semua punya TikTok toh? Punya kan tidak? Tapi kamu kalah, saya punya followers lebih banyak toh? Punya Instagram? Punya Facebook? Yang paling dapat maki, dapat cerca banyak di Facebook itu siapa? Tepuk tangan buat saya. Betul kan tidak? Yang maki kan dia yang berdosa. Itu pertama. Yang komentar tidak baik, jorok-jorok kan menunjukkan siapa dia, bagaimana kompetensinya dia, bagaimana kemampuannya dia, bagaimana karakternya dia. Lalu kalau saya mau duduk pikir semua itu, saya jadi stres. Saya stres gila gara-gara orang lain pun kata-kata yang tidak jelas. Pending kamu siapa jadi? Kamu bicara saya tetap bupati kok. Kamu bicara saya pernah jadi anggota DPR, saya pernah jadi wakil bupati, saya pernah jadi PLT bupati. Hari ini saya sudah bupati. Insya Allah Tuhan izinkan tahun depan saya jadi gubernur. Atau saya jadi menteri, bisa saja toh.
Jadi saya mau ajak generasi muda begini, belajar untuk tidak, ya lagunya itu Mace Purba, terlalu sibuk urus orang. Saya tidak hafal lagunya. Anak-anak muda, dia tahu kayak SMA tahu? Coba nyanyi satu kali bersama-sama. 1, 2, 3. Kasihan koi. Cukup di situ saja. Jadi yang suka gosip orang, yang suka bicara orang, itu kasihan dia. Kasihan dia karena dia punya pola berpikir, wataknya, kemampuannya terlalu rendah sekali. Ya, untuk itu generasi muda, jangan kau sibuk bicara orang lagi, tapi zaman ini kau berpikir bagaimana caranya Herinap besok 2024 saya bisa ganti dia jadi Bupati Biak Numfor. Bagaimana caranya 2024 saya bisa ganti PNH Swader, saya yang lagi jadi anggota DPR. Bagaimana 2024 saya juga ganti Pak Riki Mailoa, saya juga bisa jadi Sekda. Saya juga bisa ganti Jimmy Krobo 2024 jadi ketua KMPI. Jadi mimpi kita harus mimpi yang besar, jangan mimpi kecil-kecil. Kalau mimpi kecil itu cecak jadi telur kecil. Mimpi itu yang lebih besar apa? Komodo kaspa telur lebih besar. Jadi kalau generasi muda lalu pikirnya terlalu hal-hal yang kecil, bagi saya bukan zamannya. Karena apa? Karena kalian sudah tahu bahwa 2030 kita akan menghadapi bonus demografi. Oh begitu kan? Iya. Berarti kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik, yang merusak diri kita, kemampuan kita, kompetensi kita harus ditinggalkan. Khusus buat anak-anak Biak, anak-anak Papua, ada kan? Tepuk tangan buat kamu. Orang Papua kan paling bangga dan senang kalau selalu kata-kata bahwa itu nubuat menjadi tuan di negeri sendiri. Bagaimana mau jadi tuan di negeri sendiri kalau you pemalas, tidur di pinggir-pinggir jalan, pemalas masuk sekolah, pemalas masuk kampus, pemalas masuk kantor tapi minta jabatan terus. Pemalas urus organisasi tapi cari tahu uang organisasi nomor 1. Ditunjuk jadi ketua sekretaris tolak, tapi baku tanya masalah bantuan ke organisasi nomor 1. Tepuk tangan buat kelakuan itu juga. Itu artinya hal-hal ini kita sudah harus rubah. Waduh, ini besok banyak orang akan datang dan kita akan berhadapi bersaing dengan generasi milenial, Gen Z yang sudah siap tampil. Hari ini saya semalam baru dapat laporan juga dari Kepala Bapeda ya. Kita harus bayar lagi sekitar 28 miliar ya, untuk anak-anak Biak yang saat ini ada kuliah di luar negeri juga. Mereka akan pulang semua. Semua akan pulang dan akan bersaing karena orang Papua ini agak susah kerja di luar. Kalau juga mau bertahan di luar sebenarnya lebih bagus lagi loh. Tapi dia bilang lagu itu ingat pulang, ingat rumah kah? Apa? Nah, kalau itu lagunya yang bahasa Indonesia ingat rumah itu lagunya siapa? Rindu rumah. Ada lagu rindu rumah tapi karena orang Biak bilang ya kabar mau ya baus. Saya kembali untuk membangun. Jadi bukan pergi kuliah di luar, di Jayapura, Manokwari, Sulawesi, Makassar sampai luar negeri, lalu pulang kemari menjadi provokator dalam kampung. Bukan itu. Pergi kuliah ke luar sana sampai pulang kemari, bikin diri paling jago di kampung, baru mabuk di dalam kampung, kasih tunjuk dia pun jago. Padahal itu bukan dia pun jago, itu dia pun goblok. Setuju kan tidak? Jadi generasi muda ini harus sudah siap, supaya besok jangan kita ketika sudah pasar semakin terbuka dengan globalisasi yang ada, kita berhadapan dengan bonus demografi ini menuju untuk mewujudkan Indonesia emas, kita harus bisa punya skill menjadi wirausahawan.
Generasi muda saya ingin ajak kita begini, jangan cari kerja, ciptakan lapangan kerja. Jangan cari lapangan kerja dulu, tapi ciptakan lapangan kerja. Kalau saudara punya skill, punya SDM yang luar biasa, saudara digaji bukan karena ikut perusahaan gaji, tapi saudara digaji dengan sebuah proses negosiasi. Saya mau kerja di perusahaan saudara, saya dibayar berapa? 20 juta saya tidak mau, kalau 50 saya mau. Oke, deal. Mau begitu kan tidak? Mau. Mau, tapi pemalas belajar, pemalas mengasah skill. Itu namanya mimpi di siang bolong. Orang Biak bilang manyauri. Riaro koreri babe siadap koreri. Dia belum pergi sampai di sana, tapi cerita tentang di sana. Itu yang bilang abuti abu nawas tinggi. Saudara punya harapan untuk berhasil, sukses, betul kan tidak? Tapi kalau saudara tidak berupaya untuk melakukan, mempersiapkan diri hari ini, skill Anda, mental Anda, moral Anda, akhlak Anda, maka saudara pernah rasakan cinta bertepuk sebelah tangan kan tidak? Pernah rasakan kan tidak? Sakitnya tuh di mana? Di mana? Tepuk tangan untuk yang pernah merasakan cinta bertepuk sebelah tangan. Supaya hati itu nyaman, hati itu damai, meraih dan memperoleh cinta kasih yang tulus, meraih masa depan yang diharapkan, maka siapkan sikap karakter mental kita dari hari ini. Jangan tunggu hari H dulu. Lagu bilang, terlambat sudah kau datang padaku. Nanti 2030 banyak yang gila karena tidak mampu bersaing. Begitu pula juga di dalam yang sudah jadi pegawai negeri, kamu harus siap. Kemarin Ibu Vera dari kepegawaian dan mencoba untuk mulai pakai absen digital. Itu saja Pak Kepala Badan Keuangan, Pak Gunadi bilang saya, Pak Bupati, setiap bulan saja dari uang lauk pauk dipotong karena yang tidak absen itu cukup besar ya, hampir 1 miliar ada. Ratusan juta juga. Karena yang alpa banyak, yang pemalas banyak. Maka mari kita mengevaluasi semua ini. Semua ini untuk apa? Untuk diri kita, karena kita akan berhadapan dengan kompetitif yang luar biasa yang akan bersaing di dalam era bonus demografi. Kita harus menguasai teknologi. Generasi muda, dimanapun kita berada, kita harus menguasai teknologi. Kalau tidak kuasai teknologi, akan tertinggal. Bupati Biak saja TikTok lancar, live lancar. Siapa yang bisa lihat saya live di TikTok? Oh, ada juga ya. Terima kasih Subanto nonton, tapi tidak kasih gift baru. Ya paling tidak paus lah. Yang berikut itu kita juga harus memahami potensi kita. Dengan kemampuan kita, kalau kita tahu di Biak ini kita punya potensi perikanan, kita punya potensi wisata, apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita siapkan, dan kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan supaya ketika bonus demografi pemuda Biak Numfor siap eksis dan siap menghadapi dan siap bersaing, berkompetisi untuk menjalani masa yang indah buat Indonesia, yaitu bonus demografi, dan kita bersama-sama mewujudkan Indonesia emas di 2045. Yang dipresentasi adalah versi saya mau dengar apa yang diinginkan oleh teman-teman pemuda untuk menghadapi bonus demografi, bersama-sama memajukan Indonesia menuju Indonesia emas 2045. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati.